Saudara-saudara sekalian, apa sih pentingnya sosialisasi 4 pilar? 4 pilar menyangkut 4 hal ini. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yang pertama. Sebagai ideologi negara, coba kita bedah nanti. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Kalau kita sudah punya fondasi, ideologi, nggak ada bangunan ke atas, nggak ada aturan di atasnya. Kalau yang namanya konstitusi itu menggambarkan 5 tiang, ada 5 fondasi. Bila perlu di tengah-tengah itu adalah fondasi ketuhanan yang Maha Esa, yang menggabungkan seluruh, dan ini sudah tepat di dalam burung Garuda, bintang ada di tengah. Dia akan mengikat seluruh yang 4 lainnya. Jadi sebenarnya isi konstitusi kita itu cukup dengan 4 ini, 5. Yang pertama adalah ideologi negara adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hak asasi manusia ada kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kita memahami kemanusiaan yang tahu persis siapa itu manusia, itu adalah Tuhan yang menciptakannya. Makanya lagi-lagi kan konsep Quran dan Sunnah itu tidak terbantahkan untuk bicara tentang kemanusiaan. Bicara tentang keluarga, ya jangan dilihat 50 ribunya kan. Bila perlu disimpan buat. Dulu kalau ada ibu-ibu dari Ustadz Kiai dapat uang disimpan buat naik haji. Dulu jangan diikuti sekarang ya. Tapi doakan bersama mudah-mudahan segera naik haji semuanya. Ya, ikhwati fillah. Jadi sebenarnya isi undang-undang itu kalau kita kritisi juga memang tidak jauh dari ini. Ada sekarang disebut hak asasi manusia. Kemudian ada yang terkait dengan masalah bentuk negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Representasi dari persatuan Indonesia. Jadi sebuah negara. Negara yang kita pilih adalah bentuknya negara kesatuan dalam bentuk republik. Bukan kerajaan atau kesultanan. Jelas. Dan yang ketiga adalah persoalan konstitusi tidak pernah lepas dari persoalan kekuasaan. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita membagi kekuasaan itu berdasarkan musyawarah. Makanya dalam permusyawaratan itu di MPR khususnya ketika bicara tentang kekuasaan kita sepakat kekuasaan itu dibagi 3. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah seluruhnya Bapak Ibu sekalian dalam rangka mencapai satu tujuan kita bernegara yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah keadilan sosial dan yang lain-lainnya dibangun dengan konstruksi berpikir pendidikan. Pendidikan yang paling bertanggung jawab. Berikutnya adalah ekonomi, kesejahteraan rakyat. Udah itu isinya selesai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sisir dulu dari awal. Buka aja lebih cepat Pak Aceng. Nah ini panitia, sebentar Pak Aceng, santai aja, sesuai perintah Pak Aceng. Ya, panitia 9 ini, terus lanjut. Piagam Jakarta, tadi sudah saya sampaikan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tadi ada sebuah pertanyaan. Pernah ingat nggak dengan kisah di masa Nabi? Pencoretan 1 kata, angkat tangannya. Dan saya yakin ulama yang memutuskan ini paham tentang kisah di masa Nabi. Tentang pencoretan kata-kata yang begitu strategis dalam sebuah perjanjian. Angkat tangan cepat. Perjanjian Hudaybiyah, baru dapat 50 ribu. Tadi nggak dapat. Perjanjian Hudaybiyah itu waktu itu Nabi minta dituliskan Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia enggak, kami enggak kenal itu. Kami kenal Bismikallahumma. Udah. Oke. Muhammad
Rasulullah, kalau kami mengakui engkau adalah Rasulullah, nggak perlu ada perjanjian kita. Coret Muhammad bin Abdullah. Sahabat marah. Seperti kita waktu itu juga marah. Kenapa dicoret? Di mana-mana marah. Tapi ulama dengan sangat bijak menjelaskan. Dan kita masih utuh menjadi satu bangsa. Bayangkan kalau kita semenjak itu tidak berhasil membentuk satu bangsa, kita sudah mulai tercabik-cabik kepada seluruh kelompok-kelompok. Ini Muslim tapi seperti kasus yang terjadi di mana? Di Arab, terpecah-pecah umat Islam, susah disatukan dalam satu ide, dalam satu gagasan. Hari ini lihat, Timur Tengah ingin menjadi negara Arab bersatu, bikin Liga Arab, oke segala macam, nggak berhasil. Bersyukurlah kita, alhamdulillah. Ini berkat perjuangan itu kita tetap bisa bersatu dan menyatukan. Jadi yang berkepentingan dengan kesatuan siapa? Siapa? Kita umat Islam. Ya. Karena bagaimanapun negara kecil tidak akan abadi, tidak akan bisa bertahan. Walaupun hebat di satu sisi, tetap dia harus minta tolong ke orang lain. Tetap ada di bawah kekuasaan sebuah negara. Cuman kita jangan gede. Kayak gede hulu, yang kedua gede bohong. Gede tapi bohong. Tidak punya kekuatan apa-apa. Baik. Lanjut Pak Aceng dari sini kemudian ya dengan ini, dan kita lihat di sini sebagian besar 90%, bahkan kita mencatat dari Jawa Barat juga ada 2 ulama besar, ya, Kiai Haji Ahmad Sanusi dan Kiai Haji Abdul Halim masuk dalam BPUPK yang merancang pertama kali Undang-Undang Dasar. Lanjut. Kemudian setelah proklamasi kita membangun itu tadi, lanjut pembukaan Undang-Undang Dasar dengan sangat cerdas. Dan perhatikan, atas berkat rahmat diksi yang disepakati tidak ada yang menentang waktu itu. Allah. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Itulah perjuangan legislasi Bapak Ibu sekalian. Perjuangan legislasi itu untuk menerapkan satu kata aja yang bisa disepakati itu nggak gampang. Ingin menghapus kata yang tidak kita sepakati pun tidak gampang. Perdebatannya berjam-jam, berminggu, berbulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Nggak gampang perjuangan dalam legislasi itu. Makanya hati-hati kita memilih calon anggota legislatif. Sampaikan kepada umat dan masyarakat. Yang menentukan negara itu pertama kali adalah desainnya ini. Dan desain negara itu ada pada konstitusi dan undang-undang. Negara mau dikemanain sekarang, mau bentuknya seperti apa, terserah, itu terserah kepada konstitusinya. Makanya kesadaran berkonstitusi dengan konstitusionalisme, paham tentang konstitusi penting. Dan bagaimana para ulama, para sejarawan, ya, founding fathers kita yang mayoritas muslim itu ngerti persis tentang konstitusionalisme. Bagaimana kata Allah harus masuk dalam konstitusi. Itu adalah kekuatan konstitusionalisme. Paham tidak? Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa harus masuk di dalam konstitusi, di dalam pembukaan undang-undang ini, lihat di bawah. Kata ketuhanan. Jadi jelas negara kita adalah negara agama, bukan negara sekuler dan bukan negara antah barantah. Bukan negara agama, katanya bukan negara sekuler. Saya pastikan Indonesia itu negara agama yang mengakui seluruh agama yang ada di negeri ini. Apa salah kita bicara itu? Mereka hanya mengakui Protestan sebagai dasar negaranya aja, dibiarkan oleh dunia, tidak pernah dikutak-kutik oleh PBB. Dan itu banyak sekali. Polandia menyatakan agamanya itu adalah agama Kristen. Italia jelas-jelas
menyatakan agama Katolik. Inggris agamanya Katolik. Apa salah menyebut nama agama? Bahwa negara ini berdasarkan agama terkait. Dan itu sudah ada. Tidak ada persoalan. Kita ingin maju, lebih hebat dari mereka. Justru lebih mundur. Lebih mundur gimana? Menolak agama. Bagaimana mungkin bisa? Itu hanya sikap ateis dan agnostik yang mau menolak agama. Dan itu kecil jumlahnya di seluruh dunia. Mayoritas di dunia masih beragama. Halo kan? Tadi anu macul teh sanes? Hah? Sana tadi macul no ninggalkeun pacul nanti kan. Dari rongga. Ya. Ya. Kang Hadian digentosan paculna. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini dia. Prinsip-prinsip dalam pembukaan ada pengakuan HAM jelas. Segala bentuk penjajahan di dunia itu harus dihapuskan. Penegasan tentang perjuangan pergerakan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Pengakuan terhadap nilai-nilai religi, rahmat Allah saya katakan tadi, kata Allah itu sudah merupakan perjuangan dahsyat. Ya. Dan yang punya nama Allah benar itu cuma orang Islam. Yang lainnya enggak benar. Alah-alah saja. Alah-alah saja cek orang Sunda matong gitu. Kalau kita mah Allah. Ya. Tapi jangan Allah juga. Allah. Lihat. Hakikat tujuan negara, cara mencapai tujuan negara, prinsip dasarnya ada di sini pada alinea yang keempat. Lanjut. Terus baca. Kalau bicara tentang konstitusi, ada satu kata, angkat tangan. Inti dari konstitusi itu apa? Angkat tangan. Betul, dasar negara. Intinya apa? Perjuangan dalam menyusun konstitusi itu apa? Undang-undang. Apa lagi? Jawabannya itu yang pertama, kata pertama. Kesepakatan. Konstitusi itu kesepakatan. Kalau nggak sepakat nggak jadi itu konstitusi. Kumaha nggak jadi 50.000. Soalnya saya kasih tahu di atas. Jadi kata Prof. Jimli As-Siddiqi, namanya konstitusi itu adalah hasil dari sebuah kesepakatan. Kita sepakat seluruh Indonesia, rakyat Indonesia yang diwakili waktu itu oleh para ulama, para tokoh, para berbagai macam utusan sepakat membentuk Indonesia itu dengan konstitusi yang disepakati seperti ini. Apa aja kesepakatannya? Ini waktu amandemen tidak mengubah pembukaan undang-undang, tetap mempertahankan negara kesatuan, mempertegas sistem presidensial, tidak untuk parlementer, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Perubahan dilakukan dengan cara adendum, bukan amandemen sebenarnya, tetapi sekarang sudah jadi amandemen. Lanjut. Ini yang bisa dibaca nanti dalam Undang-Undang Dasar mengatur 4 hal penting, prinsip kedaulatan rakyat dan negara. Ini yang saya katakan tadi. Kenapa tidak dimulai dengan prinsip ketuhanan? Walaupun ada persoalan agama di dalamnya. Kita bisa lihat pembatasan kekuasaan mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara dan mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Itu konstruksi konstitusi secara umum. Kalau kita baca konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mestinya dibaca dari perspektif Pancasila. Karena di situ ada agama.
Tapi di sini tidak dicantumkan kata agama. Diksi satu pilihan kata agama itu penting masuk. Lanjut. Ya, kita membaca kritis. UUD 45 ini yang 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Terus nanti konstitusi RI Serikat juga pernah kita mencoba menjadi negara serikat federal, tapi di situ waktu itu hampir saja kita tidak berhasil, bukan tidak berhasil. Ya, kita tidak berhasil membangun itu, akhirnya ada yang namanya mosi integral. Penggagasnya angkat tangan. Muhammad Nasir dapat 50.000 lagi. Ya. Jadi lagi-lagi Muslim yang ingin bersatu kembali, nggak mau pecah. Sementara beberapa negara bagian ingin memisahkan diri. Mosi integral Pak Nasir lah. Ya. Makanya dalam mengisi kemerdekaan hari ini jangan dilepas ke orang lain. Halo. Siap insyaallah. Siap insyaallah. Ayo kita berjuang, kembalikan ke tangan bangsa negara Indonesia yang di situ mayoritas Muslim. Tadi kan cara kita mengatasi masyarakat yang misalkan berbeda ini dan lain sebagainya, tidak ada persoalan. Kita punya konsep Bhinneka Tunggal Ika, cara kita memberikan hak pada orang lain juga sangat bisa. Terakhir tadi pertanyaannya, kalau masalah ucapan Natal dan tidak punya ucapan Natal itu bukan. Kita seringkali diseret-seret oleh masyarakat, oleh bangsa, dan memang itu desain mereka. Yang mengatakan bahwa ada radikalisme, ada terorisme, itu kan mereka. Dan yang disudutkan itu adalah umat Islam, termasuk yang paling utama partai-partai Islam. Dianggapnya intoleran. Makanya bicara jangan diam terhadap orang seperti itu. Jawab, DWA juga jawab. Siapa yang paling Pancasilais? Apa yang sudah Anda lakukan dengan Pancasila? Ya. Penting itu kita lawan yang seperti itu. Tapi dengan wajadilhum billati hiya ahsan, diawali dengan bil hikmah wal mau'izatil hasan. Berikan nasihat dengan hikmah, nasihat yang baik. Kalau harus debat, kita debat. Ada forumnya. Bikin FGD, Focus Group Discussion. Nah ini saudara-saudara sekalian, sampai Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, hasil perubahan ini. Lanjut, naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, terus Pak Aceh. Nah ini bentuk negara bab 1, dimulai dengan bentuk negara. Saya katakan tadi, saya sebenarnya lebih cocok, ya, landasan filosofis dan ideologi negara Pancasila dijabarkan oleh, ya, terutama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dijabarkan. Ya, nah negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, jadi bukan kerajaan. Nah dalam konteks kerajaan pun kita tidak boleh kemudian buat Indonesia kita serahin sama orang. Ini aturan tolong laksanain ya, presiden kita coblos ya, laksanain. Nanti kalau ada apa-apa tolong tegakkan hukum nih kepada kelompok yudikatif. Cuman yudikatif tidak masuk dalam pemilu. Alangkah baik kalau masuk dalam pemilu, menurut saya. Supaya seorang yudikatif pun independen, tidak diatur oleh rakyat. Bahkan yang disebut dengan anggaran keuangan pun semestinya independen. Karena mau tidak mau, badan pemeriksa keuangan dan sumber keuangan lainnya ketika masih ada di bawah eksekutif, maka tetap eksekutif yang mengontrol. Bukan sistem yang baru. Masih banyak yang perlu gagasan-gagasan tata negara yang bisa digagas oleh kita insyaallah ke depan. Jangan lupa like, share, subscribe channel Inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin ya. Jangan lupa subscribe ini.